Jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi, Salus Populi Suprema Lex Texto. Peserta apel dari sejumlah negara yang termasuk Indonesia seperti B117 asal Inggris, B1617 asal India, dan B1351 asal Afrika Selatan. Untuk mengatasi COVID-19 yang berasal dari luar negeri tersebut, tunjuk sesuai dengan manifest pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Peserta apel, gelar pasukan, hadirin, dan tamu undangan yang saya banggakan. Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dirayakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Peningkatan aktivitas masyarakat akan terjadi dalam bentuk kegiatan ibadah dan kegiatan masyarakat di saat operasi ketupat 2021 yang akan dilaksanakan selama 12 hari mulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Semangat yang ingin saya tanamkan bukan hanya sekedar menjadi posko pengamanan dan pelayanan, namun juga berfungsi untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui 1. Pengawasan protokol kesehatan, 2. Mengecek dokumen yang harus dimiliki oleh penumpang, yaitu hasil negatif tes COVID-19 paling lambat 1 kali 24 jam. Dan selanjutnya setelah kegiatan operasi pemeriksaan ALSUS maupun ALUT akan dilaksanakan kegiatan pemusnahan miras, kegiatan kepolisian yang ditinggalkan. Bapak pakai gini, Pak. Kalau saya punya saya aja. Bapak Kapolsek dan seluruh Selamat pagi dan salam sejahtera. Acara pemusnahan miras dan petasan hasil operasi cipta kondisi dan hasil kegiatan rutin yang dipindahkan sejak tanggal. Acara pemusnahan miras dan petasan hasil operasi cipta kondisi dan hasil kegiatan rutin yang dipindahkan AO sejumlah 1.391 botol AO botol kecil 100 AO botol besar sejumlah 1.391 botol AO botol kecil 100 rupiah berkenan Ketua MUI untuk doa kepada Bapak Kiai Haji Saiful Ilham di Selatan. Rupiah berkenan Ketua MUI untuk doa kepada Bapak Kiai Haji Saiful Ilham di Selatan. Tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menuju ke meja penandatanganan. Satu, apel kesiapsiagaan operasi ketupat candi dalam rangka antisipasi mudik, Idul Fitri, kegiatan Ramadan, pasca Ramadan, wisata, dan beberapa titik kerumunan. Apa yang telah menjadi perintah Kapolri, amanahnya kepada kita semua, pemerintah daerah tentu bersinergi dengan polisi, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama akan melaksanakan hal tersebut. Terutama adalah satu, melaksanakan secara acak tes antigen acak khusus yang dari luar negeri. Saya perintahkan Dinas Kesehatan wajib
Saya ulangi, yang dari luar negeri saya wajibkan tes antigen oleh petugas kesehatan di masyarakat kita. Intinya itu. Yang kedua adalah pemusnahan barang bukti untuk sekitar 6.000 botol miras yang bagian dari yang merusak Kamtipmas di Kabupaten Batang. Untuk itu saya terima kasih Polri, TNI, unsur Forkopimda semua, masyarakat, tokoh agama yang saya kira ayo bersama-sama guyub rukun antisipasi. Jangan sampai nanti ada klaster baru dimanapun, oleh siapapun, dalam bentuk apapun. Dari hasil pelacakan hingga saat ini sendiri gimana Pak Bupati? Sudah ada 594 pemudik dan alhamdulillah hasil tes antigen lacaknya, acaknya masih nol. Alhamdulillah masih nol. Dan termasuk sudah ada 10 yang dari TKI, alhamdulillah nol. Dan tentu harapan kita nanti yang khusus luar negeri kita wajibkan tes antigen. Yang lainnya acak. Kalau yang mudik sudah berapa orang Pak kira-kira? Tadi 500. Per pagi ini sekitar tambah lagi dari 600. Puncaknya kapan Pak kira-kira? Mungkin nanti malam. Mungkin nanti malam. Antisipasinya gimana Pak? Tetap kita perintahkan pos-pos kerjasama dengan TNI, Polri, Perhubungan, dan semuanya ada titik-titik pos, stasiun, terminal, dan titik-titik penurunan penumpang. Ada di beberapa kecamatan yang biasanya penurunan penumpang kita antisipasi. Dan kemudian kalau ada gejala kita tes secara acak. Tapi sekali lagi yang khusus luar negeri kita wajibkan tes antigen. Harapannya sendiri Pak, harapan dari taati apa yang menjadi instruksi pemerintah pusat, karena ini pertimbangannya sudah matang, pertimbangan sudah banyak. Tentu sekarang sudah mulai ketat, termasuk kita pemerintah daerah dilarang untuk melaksanakan open house, dilarang untuk buka bersama. Dan tentu kita ikuti mulai hari ini juga instruksi Mendagri, Menteri Dalam Negeri, bagian dari pengetatan dari antisipasi jangan sampai nanti seperti di India atau di negara-negara lain yang ternyata untuk sholat Idul Fitri sendiri gimana? Idul Fitri masih boleh sesuai takbiran saya larang, Pak Kapolres juga larang. Pokoknya jangan sampai ada takbiran keliling. Titik. Pokoknya titik, itu nggak ada komanya. Ya pasti ada pendisiplinan. Tadi sesuai dengan pesan Kapolri, persuasif, preventif dan preventif. Saya kira pencegahan dan lebih persuasif dan humanis. Karena ini kasusnya. Ya kita sudah raporkan ada beberapa titik yang nanti dibatasi sesuai dengan arahan dari pemerintah maupun arahan dari negara, dalam ini adalah unsur negara termasuk. Intinya masih membuka daerah Batang bisa masuk ke sini Pak untuk berwisata? Yang penting sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, khususnya prokes. Intinya di lapangan Pak. Apa? Yang di lapangan. Kan boleh, karena boleh nanti saya kira dengan antisipasi jangan sampai nanti melanggar prokes, jadi dibatasi oleh prokes. Yang tidak boleh tadi yang disampaikan yang terbaru, open house tidak boleh. Berapa? Dari bulan Januari sampai dengan terakhir tadi malam ini kurang lebih 6.000 botol. Ini seluruh ya kecamatan, polsek-polsek, kita juga di sini Polres, Kasat Sabara lakukan dipiring, kemudian petasan juga, petasan online, jual beli online, dan yang jualan-jualan itu kita lakukan saja. Ada berapa pelaku yang dilakukan tindak piring Pak? Ada berapa pedagang? Ada pedagang yang dilakukan Pedagang kurang lebih 5 kok. Ada tren kenaikan Pak mungkin dari tahun kemarin? Penurunan sih. Malah justru turun. Himbauan pada masyarakat Pak? Ya pertama jangan mudik, lebaran di rumah saja. Protokol kesehatan diterapkan, jangan berkerumunan. Untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, sholat Id masih bisa dilaksanakan, tapi tetap prokes. Nah kita anggota Polri, TNI, dan Pemda, Forkopimda nanti kerjasama untuk ikut mengamankan kegiatan agama besar nanti. Untuk langkah-langkah Pak, untuk langkah sendiri dalam pengamanan Lebaran ini nanti di beberapa titik untuk arus mudik. Gitu. Arus mudik kan kita pos ada 6, pos PAM ini ada 5, pos pelayanan yang di alun-alun. Kita fokus nanti sekarang untuk di pos 379 dan 360 untuk nanti kalau memang ada arus balik. Akan dilakukan apa dan ya? Dibalikkan atau hanya sekedar untuk dihimbau? Kalau untuk wilayah Jateng, Kabupaten Batang termasuk daerah yang melakukan perimbangan. Jadi pos penyekatan itu ada di 14 Satwil. Untuk Batang sendiri tidak ditentukan menjadi pos penyekatan, tapi apabila ada yang tembus ke Batang, kita arahkan balik.
Kalau masih ditemukan adanya warung yang menjual miras gimana? Tindakan tegas mungkin ada penutupan atau pencabutan izin mungkin? Ya, pastilah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.